Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas bersama malam hari ini, kita akan membahas tentang penundukan diri, ya. Wow, tentang penundukan diri. Ketika undangan kami sebarkan, ya, banyak yang mulai berkomen, wah Pak, tentang penundukan diri ini kayaknya pelajaran yang sangat sulit untuk dilakukan. Kalau Pak, ini sebuah proses yang harus dikerjakan, tapi ini merupakan satu hal yang harus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Allah, ya. Khususnya kita yang sudah belajar di kelas pemuridan ini, saya percaya hal tentang penundukan diri ini merupakan syarat mutlak bagi seorang murid, ya. Kalau tidak, saudara, Anda nggak bisa dididik, Anda nggak bisa diajar, dan Anda tidak bisa belajar sesuatu. Ya, orang yang mau belajar, dia yang mau merendahkan hatinya dan mau tunduk. Tunduk pada apa? Tunduk pada pengajaran. Juga malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita tunduk pada sebuah otoritas. Nah, gunanya apa? Apakah kita harus tunduk? Kalau saya sudah tunduk, kira-kira untungnya apa? Kalau saya tidak tunduk, ruginya apa? Nah, saudara, untuk mengetahui, mari kita belajar bersama-sama tentang penundukan diri pada malam hari ini. Oke, saudara, kita mulai dari sini, ya. Nah, kita mengenal namanya jalur hierarki dan otoritas, ya. Ini dalam segala bidang, ya. Di dunia sekuler pun orang-orang juga mengenal seperti ini, ya. Mereka ada leadersnya, ada bosnya, ya, pemimpin tertinggi, lalu ada bawahannya, lalu ada bawahnya lagi, dan ini semakin banyak di bawahnya ini, ya. Nah, saudara, ini merupakan pola yang dibangun untuk sebuah hal yang membuat organisasi atau sebuah company atau perusahaan itu jadi teratur dan disiplin, ya. Nah, bisa terkontrol dan sebagainya. Nah, yang di atas ini tidak bisa mengontrol yang bawah sekaligus gitu, ya. Tapi dia mempercayakan, ya, yang di bawahnya, lalu yang di bawahnya itu mempercayakan di bawahnya dan sebagainya. Nah, tugas kalau kita balik dari bawah ke atas, ya, tanggung jawab apa yang dilakukan oleh semua orang-orang yang tergabung dalam sebuah hierarki dalam otoritas ini. Yang di bawah ini punya kewajiban menundukkan diri, ya, menundukkan diri dengan apa yang sudah tersusun seperti ini. Jadi yang di bawahnya harus tunduk pada yang di atasnya, ya. Nah, saudara, semakin ke bawah, saudara, bebannya semakin berat, ya, di sini, ya. Nah, yang paling enak memang paling di atas itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat secara rohani, ya. Nah, tubuh Kristus yang sehat juga, ya, mengenal jalur hierarki, otoritas. Dimulainya dari Allah sendiri, ya. Nah, sini saya tuliskan di sini. Pertama, dimulai dari Allah Bapa. Nah, ini paling top, the best-nya, ya. Allah Bapa. Nah, Allah Bapa, lalu Tuhan Yesus, lalu pemimpin rohani, dan setelah pemimpin rohani, anggota jemaat, ya. Kalau dalam keluarga, Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, lalu istri, dan anak-anak, ya, dan anak-anak. Nah, saudara, ini kalau kita balik nih, ya, dari otoritas atau hierarki dari Allah Bapa ini, nah, dari anggota jemaat, dia harus tunduk, ya, patuh, dia harus menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani, ya. Nah, pemimpin rohani, mereka nggak bisa seenaknya sendiri. Mereka juga harus tunduk pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri, kalau Anda lihat dan Anda baca di dalam Alkitab, apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, ya. Tuhan Yesus tunduk pada Allah Bapaknya, ya, sehingga dia pernah berkata, anak tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak melihat Bapa, ya. Kalau dia mau menghakimi, dia dengar dulu apa yang harus dikatakan dari Allah Bapa. Ini namanya tunduk dan taat. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di bawahnya Tuhan Yesus, pemimpin rohani,
ini harusnya juga meneladani apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan terhadap Allah Bapa. Amin. Nah, begitu juga anggota-anggota jemaatnya. Nah, saudara, tentang keluarga, ya, Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, istri, dan anak-anak. Nah, kalau kita baca mundur ya dari bawah, anak-anak, ya, ini harus tunduk pada orang tua di sini ya, suami, istri, ya. Nah, di sini orang tuanya, anak-anak harus tunduk pada orang tua. Orang tua harus tunduk pada otoritasnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tunduk pada otoritasnya Allah Bapa. Nah, saudara, untuk mendasarinya, kita buka dulu satu ayat. Ya. Nah, di sini, dengan penundukan diri masing-masing pada tempat yang seharusnya, maka jalur otoritas itu nanti akan mengalirkan hidup Kristus dan kuasa dari Allah Bapa merata sampai ke seluruh anggota tubuh Kristus ini. Nah, saudara ya, jadi walaupun mulai dari Allah Bapa ini bisa mengalir sampai jemaat. Dari Allah Bapa ini kepada Tuhan Yesus, suami, istri, sampai bisa mengalir kepada anak-anak juga. Yakobus 4 ya, ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ini merupakan perintah, ya. Dua perintah. Yang pertama, lawan iblis. Yang kedua, yang kedua adalah lawan iblis. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah, ya. Jadi sebenarnya ketika si anak ini tunduk kepada orang tua, ya, sebenarnya anak ini sedang tunduk kepada siapa? Sedang tunduk pada otoritas di atas otoritas di atas otoritas bapaknya itu loh. Yaitu siapa? Allah Bapa. Jadi kalau Anda mungkin melihat ya, orang yang ada di atas Anda itu kelihatannya kok nggak pantas ya. Ya, aku tunduk kepada dia ini. Melihat modelnya, melihat kelakuannya, melihat karakternya, melihat perbuatannya. Kayaknya, ya toh, orang seperti itu nggak pantas nih. Kalau aku harus tunduk kepada dia ini. Ya. Namun, saudara, ya toh, kalau orang itu ya toh, adalah otoritas di atas Anda, sebagai pemimpin Anda, walaupun Anda melihat ya toh, ada banyak kelemahan, kekurangan di dalam diri orang itu, dan Anda merasa kayaknya nggak pantas ini ya. Ya, oke deh, ya toh, Anda bisa punya alasan seperti itu untuk orang yang ada di atas Anda. Tapi Anda harus melihat orang itu bisa menjadi atasan Anda karena dia dipilih oleh atasannya, amin. Dia dipilih oleh atasannya. Ya, dia dipercayakan oleh atasannya. Dia bertanggung jawab, dia tunduk kepada atasannya juga. Nah, di sini saudara, Anda boleh melihat ya siapa atau apa yang ada di atas otoritas orang tersebut. Ya, oke deh, kayaknya nggak pantas tunduk pada orang itu. Tapi yang di atasnya itu, gitu, saya boleh tunduk dengan dia. Apalagi di atasnya lagi, siapa itu? Paling topnya adalah Allah Bapa. Amin. Nah, dengan berpikir punya prinsip seperti ini, tidak ada alasan satupun, sedikit pun, untuk Anda tidak bisa tunduk kepada otoritas Anda. Amin. Kepada pemimpin Anda. Nangkep saudara ya? Ya, jadi seorang pemimpin itu diangkat oleh otoritas yang ada di atasnya. Sehingga dia sekarang ada di atas Anda sebagai otoritas bagi Anda. Nah, Anda punya kewajiban untuk tunduk pada otoritas itu. Nah, Anda bisa nggak respect dengan orang yang ada di atas Anda ini.
Tapi Anda harus respect kepada orang yang memilih orang itu untuk menjadi otoritas di hadapan Anda. Amin. Banyak saudara, kadang-kadang di dalam kalangan gereja ya, orang kadang-kadang nggak setuju atau mereka mulai merasa gerah gitu ya. Lalu cari hamba Tuhan lain untuk apa sebenarnya? Curhat ya. Mereka sebenarnya bukan untuk konseling, tapi sebenarnya curhat apa yang menjadi ganjelan di dalam hatinya. Tentang apa? Tentang otoritas yang ada di kelompok mereka itu. Pak, tahu nggak? Ya tahu. Gembala saya itu begini loh. Gembala saya itu begini loh. Ya, Anda bisa terjemahkan sendiri ya. Ya, artinya apa? Di kacamata orang itu, gembala itu banyak kekurangannya. Ya, sehingga dia merasa saya ada di bawah otoritasnya dia ini, dan aku harus tunduk dengan orang seperti itu, Pak. Kayaknya dia nggak layak, Pak. Dan aku, ya kayaknya gimana ya? Nggak bisa tunduk dengan orang seperti ini loh. Ya, nah apa yang harus saya katakan kepada orang itu? Nah, saya nggak bilang begini loh. Ya memang kalau dia brengsek kayak begitu ya, nggak pantas tuh jadi gembala. Ya, udahlah, pergi saja kamu. Saya nggak begitu ya. Saya bilang begini, kalian ada di situ, ya, Anda ada di situ, disuruh Tuhan atau tidak? Untuk berjemaat di gereja itu tempatmu atau bukan? Coba tanya sama Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang, itu kandangmu, itu tempatmu ada di situ, ya, kamu harus tunduk pada gembalamu. Kamu harus tunduk pada gembalamu. Biasanya langsung berontak, gitu. Pak, saya mau tunduk kalau gembalanya baik, Pak. Ya, Pak. Apalagi kasih duit, Pak. Suka doain, Pak. Suka tumpang tangan, Pak. Wah, gitu ya. Nah, pembantuannya keren, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, saya kasih beberapa ayat ya tentang tunduk pada pemerintah. Biasanya saya bilang gini, coba ya, Alkitab bilang apa? Tunduklah pada pemerintah, ya, karena pemerintah adalah hamba Allah, betul ya? Pemerintah yang mana? Kata Tuhan. Mereka yang bengis sekalipun, kamu harus tunduk kepada dia. Enak nggak kira-kira? Ya nggak enak, betul nggak? Tapi firman Tuhan bilang apa? Seorang pemimpin bisa jadi pemimpin itu ditunjuk oleh Tuhan, katanya. Jadi kalau nggak ditunjuk oleh Tuhan, dia nggak bisa jadi seorang pemimpin. Lepas dari kondisinya, amin. Nah, Anda yang dipimpin di sini, Anda harus belajar. Ini PR-nya. Nah, saudara, ini bukan masalah enak atau tidak. Ya, ketika Anda tunduk, nah disinilah saudara, hasilnya apa? Blessing dari Bapa itu, sumber segala sesuatu itu akan sampai kepada Anda. Tapi kalau Anda nggak tunduk pada otoritas yang ada di atas Anda, apa yang mengalir dari atas itu mampet, ketutup. Ya, kenapa? Karena Anda melihat otoritas yang ada di atas Anda itu seperti sumbat yang menyumbat, menghalangi apa yang Bapak mau alirkan kepada Anda. Amin. Nangkep saudara ya? Nah, ini penting sekali. Ya, kalau Anda hanya berpikir enak, nyaman saja, Anda nggak bisa melakukannya. Kadang-kadang Anda harus ketemu dengan orang-orang yang sepertinya tidak memenuhi kriteria, ya, yang Anda idolakan atau Anda harapkan, sehingga Anda harus tunduk di situ. Amin. Kalau tunduk dengan orang baik kan enak, amin. Tapi kalau tunduk sama orang yang nggak baik, enak nggak? Enak juga, amin. Kenapa dibilang enak? Karena Anda melihat hasilnya, amin. Hasilnya apa? Aku bisa tunduk berkat dari atasnya pemimpinku itu akan mengalir ke dalam diri saya. Amin. Ayo coba saudara hari ini yang sedang banyak mengalami rezekinya mampet, itu enggak itu, usahanya banyak tersendat-sendat, banyak hal yang disebut blessing dari Bapak itu kenapa ya? Kok enggak nyampe, enggak terjadi di dalam kehidupan saya? Nah,
Baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa jasmani, materi, dan sebagainya. Allah Bapa mau mengalirkan segala sesuatu kepada kita semuanya. Kenapa nggak bisa nyampe, nggak terjadi di dalam kehidupan kita ini? Ya, mungkin salah satu faktornya adalah apa? Anda nggak bisa tunduk kepada pemimpin Anda. Sehingga berkat dari Bapak itu terhalang. Ya, terhalang. Oke, ya, sehingga Yakobus ini berkata, tunduklah kepada Allah. Amin. Nggak langsung kepada Allahnya, tapi dimulai dengan pemimpin atau orang yang ada di atas Anda. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Di dalam tubuh Kristus itu ada susunannya, ada skemanya, ya. Nah, setiap orang boleh bertumbuh. Semakin Anda bertumbuh lebih cepat lagi, posisimu akan semakin naik. Amin. Jadi kalau hari ini Anda harus tunduk dan Anda ada di bagian paling bawah, bertumbuhlah. Supaya apa? Supaya ada promosi dari Allah. Sehingga nanti levelmu akan naik. Ketika Anda levelnya naik, saudara, suasananya akan lebih enak kan? Betul nggak? Ya, suasananya akan lebih enak, kondisinya akan lebih enak juga. Nah, semakin Anda dipromosikan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Wow, ya. Lah kenapa? Memang Allah sedang menyusun, Allah sedang mengikat dalam bagian tubuh Kristus ini menurut kadar pekerjaan tiap anggotanya. Ya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, ayo saudara, yang hari ini terus merasa orang paling di bawah begini, naik. Ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk Anda bisa naik level di sini. Amin. Nah, saudara, ini gambar sedikit ya tentang Allah Bapa, ya. Allah Bapa, ya, Tuhan Yesus, pemimpin rohani dan jemaat, ya. Nah, ini kalau dibalik jemaat, dia harus tunduk pada pemimpin rohaninya. Pemimpin rohani harus tunduk kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti tunduk kepada Bapaknya. Amin. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah anak. Ya. Nah, saudara, gimana gini ini, ya. Nah, ini Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, istri, anak. Amin. Nah, saudara, anak ialah kepala dari anak ini suami dan istri atau orang tua. Ya. Kepala dari istri tadi dikatakan adalah suaminya. Kepala dari suami adalah Tuhan Yesus, dan kepala dari Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Saudara, ada beberapa orang kadang-kadang nggak bisa terima seperti ini, ya. Khususnya suami istri ini, ya. Dia bilang ini, Pak, bukankah perempuan itu diciptakan bukan dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk, supaya menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Makanya ada istilah emansipasi. Wow. Ya, emansipasi, ya. Wah, apa namanya? Nah, emang laki-laki doang yang bisa, ya. Perempuan juga bisa dong. Kadang-kadang gitu ya. Nah, saya tidak bicara tentang status atau level karirnya, bukan, ya. Tapi ini merupakan sikapnya, ya. Sebenarnya memang takdirnya begini, ya. Jadi perempuan ini, ya, di bawah otoritas laki-laki. Sehingga perintahnya, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Gak ada ayat yang bilang, hei suami, tunduklah kepada istrimu.
Ada nggak? Coba cari ayatnya. Siapa yang menemukan? Hei suami, tunduklah kepada istrimu. Ada nggak? Ya, suami tugasnya, kewajibannya apa? Hei suami, kasih apa? Kasih duit. Kasihilah istrimu. Amin. Ya, suami tugasnya adalah mengasihi. Tapi suami nggak pernah dibilang ya untuk diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya. Justru istri itulah yang diperintahkan. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Wah, saudara, mungkin ya para ibu-ibu ya, para istri di sini mungkin gini, kok gitu ya ayatnya? Nggak adil kah gitu? Enggak, saudara. Memang seperti itu ya. Karena apa? Adamlah yang diciptakan, lalu perempuan itu diambil untuk menjadi penolong bagi laki-laki itu. Amin. Pelengkap dari laki-laki itu adalah perempuan. Nah, saudara, perempuan harus belajar untuk tunduk pada suaminya atau laki-lakinya. Ya, banyak saudara, ya saya perhatikan, ya, entah itu faktor ekonomi dari keluarga atau dan sebagainya. Banyak istri-istri yang berulah atau bertingkah tidak menaruh rasa hormat dan tidak tunduk pada suaminya. Ya, bahkan perintah-perintah suaminya, ya, bahkan ada juga yang merendahkan suaminya di depan umum juga. Ya, mungkin dikatakan, wah suamiku itu nggak bisa apa-apa. Gitu. Gua yang berhasil semuanya ini. Ya, tunduk pada suami harus punya sikap merendahkan hati. Walaupun mungkin ya penghasilan Anda jauh lebih besar daripada suami Anda. Anda harus tahu kodrat Anda. Anda harus tunduk pada suami, harus menghormati suami Anda itu. Nggak boleh menghina suami Anda itu. Ya, apalagi merendahkan seperti itu. Nah, gara-gara sikap daripada istri-istri yang nggak mau tunduk itu, maka banyak suami-suami yang bergelar jadi suami DKI. Tahu nggak? Suami DKI bukan tinggal di daerah khusus ibu kota, bukan. Suami DKI itu suami di bawah ketiak istri. Dijepit kemana-mana, ditenteng kayak dompet. Ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Nah, pokoknya dipelototin udah pokoknya ikut seperti itu. Nah, mungkin Bapak Saudara mungkin ketawa ya, tapi itu kan fakta. Banyak sekali kondisi seperti itu. Ya, saudara satu kali ada cerita begini. Ya, dalam satu ibadah, ya, ada altar call, ya, ada altar call. Ya, pendetanya bilang, siapa di sini, ya, para laki-laki yang mau menjadi seorang imam dan mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Silahkan maju ke depan semuanya. Ya, silahkan maju ke depan. Ya, lah, saudara, akhirnya banyak laki-laki yang maju ke depan itu. Pendeta ini tanya, kenapa kau maju ke depan? Ditanya dulu sebelum didoain gitu ya. Kamu memang betul ambil keputusan seperti ini. Ya, nah, apakah ini merupakan keputusanmu? Ya, lah ada yang bilang, iya betul ini dan itu. Ada satu laki-laki itu, dia nunduk terus di depan itu. Lalu ditanya, kenapa kamu menunduk seperti itu? Kalau siap, lihat wajah saya, tatap mata saya. Ya, kamu siap untuk menjadi pemimpin? Ya lah. Aduh Pak, sebenarnya saya belum siap. Lah kalau belum siap, kenapa kamu maju ke sini untuk mengambil komitmen ini? Sebenarnya saya nggak pengen maju Pak. Tadi saya dicubit istri saya, suruh maju Pak, gitu loh. Dicubit sama istrinya, suruh maju. Sampai segitunya saudara. Nah, saudara, benar-benar ya. Nah, mungkin ilustrasi yang saya bagikan ini terjadi buat Anda juga. Kenapa Anda ikut pemuridan malam hari ini? Iya Pak, saya dipelotot ini, saya ikut tuh pemuridannya Pak Gideon. Sehingga Anda harus ikut malam hari ini. Nah, kalau Anda seperti itu ya Anda tergolong laki-laki DKI namanya.
di bawah kekuasaan istri ya. Nah, saudara, jangan seperti itu ya. Istri harus menolong. Walaupun Anda lihat suami Anda itu minder, Anda harus bangkitkan ya suami Anda supaya kepercayaan dirinya itu muncul. Bahwa dia bisa, dia mampu, dan sebagainya. Itu tugas istrinya. Ya, bukan sudah minder seperti itu, lalu Anda getok sekalian. Nggak bisa, saudara ya. Nah, jadi sekarang ngerti ya, istri harus tunduk pada suaminya. Ya, istri tunduk pada suaminya. Nah, satu kali ada seorang istri bilang ini, Pak, saya mau tunduk memang sama suami saya. Saya bilang, bagus dong kalau kamu tunduk dengan suami saya. Tapi Pak, ya firman Tuhan bilang bahwa suami itu kepala, bukan? Iya, dan istri itu anggota tubuhnya. Betul, kamu kok pinter? Iya, ada ayatnya Pak. Nah, itulah Pak sebabnya. Saya mau ngomong sama Bapak. Memang laki-laki itu kepala. Saya lehernya. Ya, kepala itu mau ngangguk maupun geleng itu tergantung leher, bukan? Wow, gitu. Ngeyel pula lagi ini ya. Nah, dalihnya ada saja, itu ya. Nah, di sini nggak ada yang jadi leher. Amin. Oke, saudara, kita lanjut ya. Semuanya pasti mau tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Nah, tapi kalau suaminya ya, orang Chinese bilang bocai gitu ya. Ya, gimana nih? Firman Tuhan nggak bilang suamimu yang baik, enggak ya? Suami tok. Jadi yang disebut suamimu, kondisinya apapun juga, kalian para istri harus tunduk pada suami. Seperti kepada Tuhan. Amin. Bagaimana Anda tunduk pada Tuhan? Menaruh hormat kepada Dia, betul? Menghargai Dia, betul? Respect dengan Dia. Lah, begitu juga dengan suamimu. Kalau Anda tunduk seperti kepada Tuhan, lakukan seperti apa yang Anda lakukan kepada Tuhan, lakukan itu juga kepada suami Anda. Amin. Di dalam Alkitab ada contoh ya, namanya Sarah dan Abraham. Anda tahu? Ya. Sarah itu menyebut suaminya apa? Menyebut suaminya bukan Kang Mas gitu, bukan ya. Koko gitu ya, atau yang bukan, tapi disebut apa? Tuannya. Nah, berarti kalau dia menyebut Abraham sebagai tuannya, dia menempatkan diri sebagai apa? Hambanya. Amin. Hubungan antara hamba dan tuan itu harus disertai sikap apa? Tunduk. Amin. Ini bukan keren-kerenan. Bukan keren-kerenan. Ya. Sekali saya telepon teman saya. Ya, dia yang ngangkat istrinya. Ya, yang ngangkat istrinya. Nah, saya bilang ini, mana si A? Dan gitu ya. Oh, Tuan lagi tidur. Saya kaget. Tuan lagi tidur. Aku nggak nyari bosmu. Aku nyari suamimu, temanku itu. Iya. Temenmu, suamiku, itu tuanku. Saya baru nyadar, oh iya ya. Dia ikut-ikut Sarah. Gitu, panggil suaminya tuh, Tuan Andreas Andi. Oh, itu ya. Tuan Among, Hitoyo. Gitu. Ayo coba nanti ya. Mulai, Tuan, kok belum bangun? Ayo bangun si Tuan itu ya. Nah, saudara, tunduk pada suami. Amin. Oke, saudara. Sekarang lihat lagi ya, Ibrani pasal ya, terhadap para pemimpin rohani ya. Terhadap para pemimpin rohani, sistem pemuridan yang kita kerjakan sekarang merupakan sistem multi level. Multi level yang sekarang berkembang dalam sistem pemasaran barang-barang eksklusif. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri itu yang menciptakannya. Ya, di sini kita bukan membentuk organisasi, tapi kita membentuk keluarga Allah, di mana unsur hubungan guru dan murid harus tetap ada. Dan kontak pribadi harus ada agar terjalin hubungan yang
hidup. Nah, di sini akan ada transfer hidup Tuhan Yesus dari guru kepada muridnya. Dalam sistem ini, guru harus menanggung kesalahan murid-muridnya. Sedangkan bila murid-muridnya berjalan benar dan berbuah lebat, gurunya juga ikut diberkati dan mendapat anugerah dari hasil pelayanan murid-muridnya. Nah, saudara, Anda tergabung dalam discipleship atau pemuridan. Nah, di sini ada hubungan antara guru dengan murid. Amin. Nah, selama murid itu mau tunduk kepada gurunya, nah disinilah saudara ada peran, ya, di mana ya akan ada transfer hidup. Kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus mengalami transfer hidup dari Yesus, saudara. Nah, sekarang Anda pun juga begitu. Khususnya di RTM ini, bukan hanya ada satu guru saya, tok enggak. Ya, toh? Banyak guru, banyak pengajar ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai bertumbuh dan mulai cari jiwa, lalu Anda muridkan, Anda juga sudah mulai jadi guru. Ya, dan Anda punya murid. Hubunganmu dengan muridmu itu antara murid dan guru juga. Ya, nah, murid yang Anda bina, mereka harus menerima transfer hidup dari Anda juga. Betul? Ya, walaupun sedikit agak repot loh. Jadi pengajar, jadi guru. Ya. Nah, apa itu? Ya banyak orang tuh, Pak, gini, ya. Banyak orang konseling. Banyak orang kadang-kadang mulai ya memperhatikan pengajaran itu, pengen tahu lebih banyak penjelasannya ini dan itu. Anda harus menjelaskan semuanya itu. Bahkan ada beberapa orang yang pengen, ya tahu, apa yang dipelajari itu bisa terrealisasi dan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, seorang guru sebelum mengajarkan kepada muridnya, paling tidak dia harus mengalami dulu apa yang mereka ajarkan itu. Ya, sehingga apa yang ditangkap oleh murid itu, ketika murid itu membutuhkan realita atau faktanya tentang pengajaran yang sedang dia pelajari, murid itu bisa mendapatkan contoh, amin, dari keteladanan sang guru itu sendiri. Nah, itu yang sering saya lakukan ya. Ada beberapa orang konseling, apa yang saya lakukan? Saya nggak berdiri sebagai orang yang powerful, penuh dengan kuasa, lalu saya ajak berbahasa roh, lalu saya tiam, gitu. Terima, wow, gitu ya, enggak. Tapi banyak apa? Banyak saya share live, betul? Apa yang Anda alami, saya juga pernah mengalaminya. Hubungan saya dengan Tuhan membuat saya bisa keluar dari persoalan itu. Nah, itu yang perlu ditransfer kepada para murid-muridnya. Sehingga murid-murid itu punya gaya hidup yang sama seperti gurunya itu. Amin. Nah, di sini penting sekali. Bukan pamer. Kadang-kadang kalau ada kesaksian-kesaksian yang harus saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah hubungan antara guru dan murid. Saya mau mentransfer pengalaman saya, mungkin dibutuhkan oleh Anda semuanya. Sehingga Anda bisa meniru, oh kalau ngalami seperti itu, Pak Gideon itu begini tuh caranya. Saya mau ikut dong. Gitu. Walaupun saudara, pola seperti ini nggak 100% akurat ya. Karena apa? Kadang-kadang kasus yang sama, kondisinya berbeda, amin. Belum tentu sama. Ya, kasusnya sama mungkin jenisnya, tapi mungkin situasinya berbeda. Nah, Roh Kudus yang menyertai Anda, dia lebih fleksibel, dia lebih tahu jalan mana yang harus Anda tempuh, betul? Tapi contoh keberhasilan dari seorang guru itu akan menginspirasi muridnya. Ya. Nah, murid yang mau tunduk di situ, dia akan menerima transfer dari sang gurunya itu. Ya. Lah, dampak dari hubungan itu apa? Guru dan murid itu sangat dekat, saudara. Kalau murid ini sampai aneh-aneh, nanti yang jelek nama gurunya loh. Itu muridnya siapa itu? Oh, muridnya Gideon ya. Ada orang telepon saya, Pak Gideon, si A itu murid Bapak ya.
Dia belajar pemuridan katanya. Ikut online discipleship. Wah, tiap malam nggak ada yang bolong. Terus rajin. Ya. Tapi kok begitu ya Pak? Ngapain? Itu loh Pak. Ya, buka usaha tisani. Tipu sana, tipu sini. Utang nggak bayar. Dan sebagainya. Ya, loh. Yang utang dia, betul nggak ya? Yang buka usaha tisani dia. Kenapa lapornya ke saya? Karena ada hubungan ya, antara guru dan murid itu. Ya, sebenarnya orang yang ngomong itu mau ngomong apa sih? Pak, ya kualitas daripada murid itu sebenarnya kan bisa mirip dengan gurunya, bukan? Nah, nah, saudara, sebenarnya ini merupakan hal yang mencoreng ya, mencoreng muka ini, ya. Dan itu sering terjadi seperti itu. Seorang guru kadang-kadang harus menanggung rasa malu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ya. Nah, tapi karena guru ini dia mau membimbing, mendidik anaknya itu atau murid-muridnya itu. Dia nggak langsung menghakimi muridnya seperti itu. Sang guru hanya berkata apa? Dia baru belajar sesuatu. Seperti anak kecil, mungkin dia belum begitu fasih dalam berjalan. Sehingga ada kemungkinan dia jatuh. Tapi dia mau belajar, itu bagus. Daripada yang nggak mau belajar sama sekali. Nanti kalau sudah terlatih, dia akan bisa berjalan tanpa mengalami sebuah kejatuhan. Bahkan dia akan bisa lari lebih cepat daripada gurunya. Ya, ya. Nah, saudara, sebaliknya, kalau muridnya berhasil, gurunya juga akan mendapat ujian. Itu gara-gara ikut pemuridannya Pak Gideon. Ya, sehingga Pak sekarang hidupnya berubah total. 360 derajat, 180 derajat. 360 balik lagi dong ya. 180 derajat Pak. Tuh, itu. Sekarang itu kok beda banget Pak. Setelah ikut pemuridan itu loh Pak. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sebagai leaders ya, lalu ada laporan seperti itu, ya, perasaan Anda bagaimana? Puji Tuhan, bukan? Tapi kalau laporannya buruk, saudara, perasaan Anda bagaimana? Malunya luar biasa, betul ya? Orang yang Anda didik, orang yang Anda bina kok jadi seperti itu, ya? Itu yang dialami banyak oleh para guru, para pengajar, ya. Satu kali Pak Andreas dulu sharing dengan saya, ya, Gideon, ya, banyak hal yang harus saya tanggung, ya, yaitu hal-hal yang tidak saya lakukan sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang lain yang teridentifikasi dengan saya. Ya. Banyak. Ya. Yang terjadi seperti itu. Ya. Wah, nama Pak Andreas jadi buruk gara-gara kelakuan orang lain seperti itu. Awalnya saya juga gimana sih mekanismenya seperti itu. Ketika saya sudah mulai mengajar dan banyak murid seperti ini, saya mulai merasakan benar juga ya. Apa yang dialami oleh Pak Andreas itu, sekarang terjadi, saya sering alami dalam kehidupan saya. Kalau murid saya baik, saya dapat nama. Gitu, dapat pujian. Tapi kalau murid saya, itu, wah kelakuannya kurang ajar dan sebagainya. Saya ketimpa juga. Betul gak, ya, walaupun dia nggak ngomong Pak Gideon itu ngajar apa ya. Nah, tapi dampaknya pasti ada. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 17. Baca sama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, nah penulis kitab Ibrani ini menganjurkan taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Kenapa? Harus taat, harus tunduk kepada para pemimpin-pemimpin ini. Sebab mereka berjaga-jaga
atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Jadi seorang pemimpin itu, ya, mereka punya tanggung jawab, ya, mereka punya tugas untuk menjaga kehidupan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, pengayom punya tanggung jawab seperti itu. Firman Tuhan berkata, taatilah, tunduklah kepada mereka. Tunduklah kepada mereka. Kalau Anda tergabung dalam sebuah komunitas, entah itu gereja, entah itu persekutuan, atau sebuah kelompok, apapun juga, siapa yang menjadi pemimpin di situ, Anda harus mulai tunduk. Taat pada pimpinannya. Amin. Nah, saudara, sekarang 1 Timotius 5 ayat 17. Ya. Nah, di sini katakan, penatua-penatua, ya, atau pemimpin yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, kalau penatua-penatua yang tidak baik pimpinannya gimana? Ayatnya bilang apa? Penatua-penatua yang baik pimpinannya, betul? Nah, ayat ini sering dipakai untuk orang tidak tunduk pada pemimpin yang tidak memenuhi kriteria yang disebut baik pimpinannya tadi itu. Sehingga mereka punya alasan untuk apa? Untuk berontak. Ya. Nah, untuk berontak, untuk melawan pemimpinnya. Nah, saudara, ayat ini bilang, ya, coba Anda lihat ini, ayat ini dengan saksama, ya. Camkan, perhatikan baik-baik. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Kalau yang baik, patut dihormati 2 kali lipat. Lah kalau yang nggak baik, patut dihormati juga, tapi 1 kali lipat. Tangkap saudara, ya. Nah, nggak ada alasan Anda tidak tunduk. Tidak menghormati pemimpinmu. Anda harus menghormati pemimpinmu. Walaupun pemimpinmu itu nggak baik. Anda harus tetap menghormati. Tapi penghormatannya nggak lebih. Standar saja. 1 kali lipat namanya. Tapi kalau pemimpinmu itu baik pimpinannya, ya cara memimpinnya, pemimpin model seperti itu, layak untuk menerima penghormatan 2 kali lipat. Ya. Jadi Paulus itu menulis jeli sekali. Dia menasihatkan kepada Timotius hamba Tuhan muda ini. Ya, tentang leadership ini, tentang kepemimpinan ini. Bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Tapi yang namanya penatua harus dihormati. Tetap harus dihormati. Kenapa? Dia yang dituakan. Betul? Nah, di RTM ini kan kita menganut sistem senioritas, betul? Senioritas. Nah, siapa yang Anda anggap senior? Dia patut menerima penghormatan. Kalau dia mungkin ya belum ada satu kelebihan yang boleh Anda acungi jempol seperti itu, Anda harus tetap menaruh hormat standarnya. Tapi kalau Anda lihat, wah itu luar biasa ini. Ya, bagus sekali kepemimpinannya, cara memimpinnya, ya, keteladanannya, dan sebagainya. Orang seperti itu layak untuk menerima penghormatan 2 kali lipat. Amin. Nah, jangan salah menafsirkan ayat ini. Kadang-kadang dipakai, sudah, untuk ulang. Tuh, yang dihormati kan yang baik pimpinannya. Kalau yang nggak baik pimpinannya, walaupun dia penatua pendeta saya sekalipun, gembala saya sekalipun, nggak layak untuk dihormati. Ya, kata 2 kali lipatnya lupa. Amin.
Jadi kalau ada kelebihan keberhasilannya, ya, keistimewaan daripada penatua pemimpin itu, dia layak dihormati 2 kali lipat. Tapi kalau biasa-biasa, ya standar aja. Tetap menaruh rasa hormat, ya. Nah, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya. Berkhotbah dan mengajar. Nah, ini saudara Anda lihat. Ya, penatua-penatua itu yang disebut pimpinannya baik dan pantas dapat 2 kali lipat ini, mereka benar-benar berkhotbah dan mengajar, bukan hanya ngumpulin orang saja, gitu, tapi mereka mau mengajar, mendidik, memuridkan. Dan puji Tuhan, saudara, gereja Tuhan hari-hari ini mulai menyadari bahwa ada hal yang harus dikejar oleh mereka, yaitu apa? Sistem pemuridan. Saya mulai melihat kalau saya mengantar anak, ya kadang saya kalau pas nggak ada pelayanan hari Minggu, saya ke gereja, ya. Nah, gereja teman saya yang ada di Puri. Nah, di situ saya duduk, ya, lalu saya dengerin gitu ya. Nah, saya duduk belakang itu sama keluarga, itu satu deret itu. Lalu ada pengumumannya itu ya. Lalu ada dibilang, ada hari apa gitu, acaranya pemuridan. Wow, ya, pemuridan. Saya bilang bagus, ya, bagus, pemuridan. Berarti apa? Targetnya ada, bahwa jemaat yang hadir di situ harus dimuridkan, ya. Nah, nanti ada hubungan antara guru dan murid itu, bukan hanya gembala dan jemaat saja. Sehingga gembala hanya main gembala-gembalaan dan jemaat dijadikan domba yang mengembek terus. Mbek, gitu. Mbek itu artinya apa? Tolong. Gitu ya. Nah, gembalanya yang kuat, domba-dombanya selalu jadi domba yang lemah. Tuh. Nah, jemaatnya harus kuat juga. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, nah saudara, kebapaan ini perlu. Ya, nah saudara, jadi hubungan antara leaders dan anak buahnya atau anak rohaninya ini, lah hubungannya seperti apa? Seperti bapak dan anak. Saya harap Bapak Saudara mulai, ya. Jangan terus Anda merasa, aduh gitu, ya, jadi orang lemah terus. Bangkit, mulai bertumbuh, lalu mulai, ya, punya murid, punya orang-orang yang Anda handle di bawah Anda. Ya, orang-orang yang Anda lihat, orang-orang yang masih terus labil dalam hidupnya gitu ya. Deketin dia. Ya, ajak ngobrol. Ya, motivasi dia. Kuatkan dia. Doakan dia. Ya. Lah nanti orang itu akan mulai aman, nyaman ya dengan Anda. Nah, di situ mereka mulai datang terus dikit-dikit apa-apa mulai telepon Anda ya. Pak Kis, saya kok gini ngapain ya? Itu ya. Loh, Pak Kis yang bilang, bentar ya. Tak kasih nomor teleponnya Pak Gideon ya. Loh, jangan gitu. Nah, coba ditanganin dulu. Kalau hikmat Anda kurang, dan Anda merasa nggak mampu menyelesaikannya, dan Anda membutuhkan orang yang lebih pengalaman, bolehlah, ya tahu, Anda dampingi untuk ketemu saya. Amin. Nah, setelah itu, jangan diserahkan ke saya lagi. Ya, bimbing terus orang-orang itu. Nah, sekarang Anda punya anak rohani, betul? Itu anak-anak rohani Anda. Nah, ketika mereka itu jadi anak rohani Anda, dia memandang Anda sebagai apa? Bapak rohaninya, ibu rohaninya, kakak rohaninya, ya. Nah, banyak sudah, ya. Yang terjadi seperti itu. Hubungan antara murid dengan guru, mereka hanya murid, bukan hanya murid dan guru, tapi seperti sama bapaknya seperti itu. Ya.
Saya berkali-kali ya, saya lulus sekolah Alkitab, lalu saya praktek di sebuah gereja, ya. Lalu saya pindah ke Solo, ya, dulu awalnya di Nganjuk, lalu Solo, lalu pindah ke Jakarta, ya. Lalu terakhir ketemu Pak Andreas itu, ya. Dari beberapa orang yang pernah menjadi leader saya, gitu ya. Nah, mungkin ya, saya nggak terlalu lama dengan mereka, jadi saya nggak melihat belum nyampe kepada hubungan antara anak dan bapak atau anak dan ibu atau anak dan kakak, ya. Tapi setelah saya gabung dengan Pak Andreas, ya, saya melihat awalnya saya hanya ingin belajar, ya, walaupun saya sudah bisa khotbah, ya, sudah punya pengalaman khotbah dan sebagainya, karena ada modal sekolah Alkitab. Tapi saya melihat pengajaran Pak Andreas itu awalnya saya kejar beliau itu, wah, ini pengajarannya, ya, luar biasa nih, ya, dunia roh itu ya. Kalau menjelaskan begitu nanti hikmatnya itu, itu kadang-kadang nggak pernah terpikirkan gitu ya. Memang otak insinyurnya, itu nggak, dalam memecahkan masalah itu membuat, wis, kok bisa begitu ya? Kok nggak pernah terpikirkan oleh saya itu? Semua kan pengen tahu dan seperti itu, ya loh. Ya kejar beliau sampai akhirnya jadi tim ikut kemana-mana dengan Pak Andreas seperti itu. Nah, saudara. Ya, lama-lama saya melihat hubungan saya dengan Pak Andreas bukan sekedar antara guru dan murid. Ya, saya anggap dia seperti bapak saya. Ya, jiwa kebapaannya muncul sekali. Lah, saya lihat dari mana? Ya, lah, ketika saya mengalami down atau mengalami kesalahan dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Pak Andreas? Dia nggak buang saya, dia nggak pecat saya. Ya, walaupun harus menanggung seperti itu ya, tapi dia lakukan itu semuanya. Dan saya lihat kebapaannya itu bagus sekali gitu loh. Dan saya di Jakarta karena nggak punya saudara, ya loh, saya merasa ini kayak keluarga, ya loh, kayak bapak saya. Ya loh. Dan saya merasa sekarang ada apa-apa, saya telepon Pak Andreas, ya loh. Bukan minta didoain enggak, gitu, gitu. Saya jarang-jarang minta didoain oleh Pak Andreas, gitu. Tapi saya sering berdebat sama Pak Andreas, sering konsultasi dengan Pak Andreas, ya, ya. Wow, gini, ya. Pak Andreas dengan sabar membimbing saya, gitu ya. Wah, ya. Nanti kalau pergi, ya, pernah ke Bangka, gitu, sama panitia diinepin di cottage di Parai itu ya, wah kita dapat dua cottage di sana. Lah waktu itu kita berenam. Lucu juga ini, ya, hubungannya luar biasa ya. Waktu siang itu memang udaranya panas dan sebagainya. Tengah-tengah panas seperti itu dan bosen ya, karena ya nggak ada mall, nggak ada apa dan sebagainya. Dan yang dilayani siang itu nggak terlalu banyak. Acaranya cuma sore. Apa yang kita lakukan? Itu kayak retreat atau keluarga yang lagi tamasya. Kami berenam keluar ke pantai itu. Kami kejar-kejaran kayak anak kecil. Itu orang Jawa bilang kecah gitu ya. Lari gitu ya. Nah, di situ ya. Rasanya itu nggak ada satu apa ya, nggak sejaraknya itu gitu loh. Ya. Nah, disinilah saudara. Ya, hubungan ini harus terjadi seperti itu, ya. Jadi sampai hubungan kita ini seperti bapak dan anak seperti itu, ya. Nah, saudara lanjut ya. Bagaimana ya sikap tunduk istri terhadap suami? Nah, ini suami adalah gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya sampai mengorbankan dirinya, ya, sampai mengorbankan diri bagi jemaatnya. Dan jika seorang istri tunduk kepada suaminya, itu merupakan gambar yang sempurna dari keluarga Allah di alam roh dan menjadi sarana untuk menarik jiwa-jiwa lain datang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah saudara, jadi kadang-kadang Tuhan itu izinkan segala sesuatu terjadi ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat ya satu kesaksian saya, waktu kami melayani di Jogja sama Bu Emi itu,
Itu pagi-pagi kedatangan satu keluarga, ya, suami istri, ya. Awalnya karena saya ngantuk sekali karena hari Minggu itu saya khotbah 3 tempat, ya. Jadi di Solo saya khotbah 2 gereja, lalu sorenya diundang di Madiun, ya. Lah, saya harus nyetir sendiri tuh. Dari jam 4:30 pagi, ya, dari Jogja, ya, Solo, Madiun. Lah, dari Madiun 9:30, jam 10 sampai Jogja itu sudah jam 2-an. Sekitar begitu, ya. Dan saya setir sudah. Gitu loh. Jadi saya khotbah, saya setir, gitu loh. Nah, saya nggak ngedarin kantong kolektor, nggak. Pokoknya semuanya orang gitu. Wah, gitu ya. Saya capek banget dong. Saya tidur. Ya pengennya nanti kan acara baru sore gitu ya. Saya mau adalah istirahat dulu. Dibangunin sama Bu Emi. Pak Gideon. Ini ada pasien nih. Loh, Bu Emi layanin aja. Enggak, ini kayaknya penting nih. Pak Gideon harus ikut campur nih. Oh ya, akhirnya saya bangun, saya mandi bentar. Lalu saya ketemu sama ibu dan bapak ini. Ketika saya masuk itu, ibunya yang mulai ngomong duluan. Pak Gideon, puji Tuhan akhirnya ketemu di sini ya. Dulu hanya lihat ya di YouTube gitu lah. Oh ya. Terus ada apa ini Bu gitu ya. Dia langsung bilang gini, Pak, tolong nasihati suami saya ini. Suami saya itu malesnya luar biasa. Saya modali berapa kali, nggak pernah berhasil. Ya, makanya Pak, sekarang saya yang kerja. Dia suruh di rumah nyuci piring, nyuci baju, masak dan sebagainya. Ya, jadi suaminya suruh pakai yurok. Sekarang istrinya pakai jas keren. Nah, saudara. Nah, terus gimana Bu? Ya pokoknya kalau bisa Pak, doainlah suami saya ini supaya dia berubah. Ya mungkin Bapak bisa mendeteksi ada roh apa yang membuat dia gagal dan sebagainya. Ketika saya mulai ngangguk-ngangguk seperti itu, hikmat Tuhan mulai muncul. Ya, lalu Tuhan bilang gini, yang salah bukan suaminya, yang salah istrinya. Lalu saya bilang, Bu, Roh Kudus bilang, yang harus bertobat bukan suami, tapi ibu. Dia marah. Gak bisa Pak. Kok Bapak ngomong seperti itu? Justru saya kesini supaya suami saya ini dinasihati, bukan saya yang salah. Semakin dia berontak, semakin dia emosi seperti itu, Roh Kudus semakin menegaskan. Tuh, manifest kan. Ya, manifest kan. Ya, lalu saya tenangkan sebentar, Bu, begini loh maksudnya. Ya. Suami ibu itu jadi seperti ini karena sikapnya ibu. Maksudnya apa Pak? Ya, ibu nggak menaruh rasa hormat terhadap suami. Ibu nggak tunduk pada suami. Ya, ibaratnya seperti bangunan rumah, suami itu genteng, atapnya. Lalu ibu, anak-anak itu bangunan dan perabot yang ada di dalam rumah itu. Ketika gentengnya itu diobrak-abrik, dirusak, hierarkinya dibalik, ya. Ketika hujan angin, panas, yang di dalam kena enggak? Makanya terjadi kekacauan seperti ini, Bu. Kenapa? Gentengnya rusak. Saya bilang gitu. Yang rusak siapa? Yang rusak ibu sendiri. Saya ngomong begitu dengan tegas. Ibu itu akhirnya tunduk. Menundukkan diri. Menunduk ya. Ya. Terus ketika dia menunduk itu, saya bilang gini, Bu Emi, bawa ibu ini, layani dulu. Saya mau layani suaminya. Saya split. Ya. Ketika ibu ini sudah pergi, dilayani Bu Emi, suaminya saya garap. Memang ada juga kesalahan di suaminya. Tapi kalau saya salahin suaminya di depan istrinya, suami itu terus diinjak sama istrinya. Istri nggak tunduk pada suami. Loh? Nah, apa yang saya lakukan di situ? Hikmat Roh Kudus apa yang dikerjakan di sini? Roh Kudus mau memulihkan, menata kembali yang namanya hierarki di dalam keluarga itu. Amin. Nah, puji Tuhan, akhirnya selesai.
Nah, akhirnya diamprokin lagi. Setelah saya amprokin, lalu saya bilang, gimana nih? Suami Anda keren nggak? Iya Pak, dia keren. Sengaja sudah saya giring seperti itu. Gitu. Gimana? Suami Anda bisa kerja? Iya Pak, dia bisa kerja. Ya. Sengaja saya giring supaya mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Ya, bahwa suaminya bisa kerja, suaminya keren, seperti itu loh. Nggak seperti awal waktu datang itu menjelek-jelekan suaminya seperti itu. Nah, setelah itu saya doain. Dia pulang. 6 bulan, 7 bulan kemudian kami datang lagi ke Jogja. Di rumah adik Bu Emi itu, dia datang. Ya, datangnya nggak pagi-pagi lagi, tapi sore. Lalu datang sampai senyum-senyum, lalu bawa bakpia. Bawa bakpia gitu, Pak Gideon, terima kasih gitu ya. Terus ada apa ini? Puji Tuhan Pak. Ya, suami saya sekarang ya udah punya usaha dan hasilnya luar biasa walaupun belum besar Pak. Tapi udah ada tanda-tanda menanjak. Ya. Wow, dia bilang gitu. Nah, rahasianya di mana? Ketika istri sadar, dia harus tunduk pada suaminya. Blessingnya turun. Jadi jangan menyalahkan suami terus di sini. Dasar nggak bisa kerja, dasar gini. Itu enggak ya? Stop ngomong begitu dengan suami Anda. Mulai ya, dia pemimpinmu, amin. Hormati dia. Walaupun dia belum berhasil. Kalau sudah berhasil, dia dapat penghormatan 2 kali lipat. Betul? Dia dapat penghormatan 2 kali lipat. Nah, menghormat kalau tidak dihormati, Anda cecer, Anda jatuhkan terus seperti itu. Yang rugi siapa? Yang rugi Anda sendiri. Berkat dari Bapak itu nggak nyampe kepada Anda. Kenapa? Nah, terhalang. Di sini ini. Di covering ini yang rusak seperti ini. Amin. Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, perhatikan ini. Dalam segala sesuatu. Bukan dalam hal pelayanan tok. Dalam segala sesuatu. Istri harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Yang kedua ya. Kenapa istri harus tunduk pada suami? Dengan Anda tunduk seperti kepada Allah terhadap suamimu, mungkin yang lagi keadaannya nggak menentu seperti itu ya. Kacau balau seperti itu. Kita bilang apa? Dengan istri mau tunduk, suami bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Banyak istri-istri salah mengerti, salah konsep untuk mengubah istrinya, mengubah suaminya. Maksudnya baik. Dia pengen mengubah suaminya, tapi caranya tidak alkitabiah. Ya, jadi ketika suaminya gini, suami istrinya apa yang lakukan? Kakak putak. Apa itu?
ngomongin terus, cecer suaminya gini. Kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ya toh? Wah, kadang pakai ayat juga. Ya toh? Nah, saudara, di sini ya, perhatiin di sini. Istri nggak punya hak untuk mengajar suaminya di sini. Dalam konteks ini ya, untuk mengubah suaminya itu bukan dengan perkataannya. Menegur, ya bolehlah. Tapi kalau sampai namanya pengen mengubah terus dengan omongan gitu, nggak bisa. Suami bukan tambah bertobat. Ya, kita bilang apa? Amsal bilang apa? Lebih baik tidur di sotoh rumah daripada hidup dengan perempuan kokok betok gitu. Perempuan cerewet. Alkitab lo yang ngomong betul. Nangkep ya saudara ya. Di sini ini. Keinginan untuk mengubah bagus. Tapi ayat ini mengatakan ya, demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Amin. Garis bawah itu. Di Alkitab Anda sampai bolong. Ya. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Nangkep ya saudara ya? Tegur, yang menyatakan boleh lah gitu. Tapi mengajar sampai kayak begitu nggak boleh. Ya, nah di sini ini. Bagaimana supaya suami berubah? Mensatu. Anda tunduk. Suami melihat apa yang Anda perbuat, murni hidup Anda, suami akan bertobat. Dan ini survei membuktikan. Ya, saya melihat perempuan-perempuan yang pengen suaminya berubah dan dia terus ngomongin suaminya terus begini. Lalu saya bilang gini, sampai kapan kamu ngomongin suamimu? Berhenti ngomongin suamimu. Masuk kamar, doa. Tunduk pada suami. Sampai nanti Anda lihat, suami pasti bertobat. Ya, ada satu orang, ya, namanya Pak Sutana. Lah, terus istrinya ini datang ke Pak Andreas. Ya, itu awal-awal saya gabung ya dengan Pak Andreas 94 itu. Lah, tanpa disadari sudah saya kenal juga dengan Pak Sutana itu. Gitu. Nah, tapi nggak ngerti kasusnya awalnya, ya. Baru setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sutana, Pak Andreas itu cerita sama saya tentang kasus ini dan dikenal juga sama istrinya. Oh, nyambung nih akhirnya, ya loh. Lah, makanya saya buka di sini, ya. Lah, saudara, apa yang terjadi? Ya, dia sekarang jadi hamba Tuhan, luar biasa. Dia juga seorang bisnismen yang berhasil, ya. Lah, makanya bukan hanya namanya, ya dengan nama itu sampai istri itu bilang, ya gini Pak, ya, saya nikah dengan laki-laki namanya Sutana. Saya tuh nggak ngerti apa maksudnya, ya. Wah saudara pokoknya gini-gini semua aja gini-gini diomongin gini, tambah begitu. Akhirnya Pak Andreas nasihati, ubah hidupmu, semakin murni, semakin tunduk pada suamimu. Akhirnya suaminya pulang. Ya, dan pulih kembali keluarga itu. Setelah pulih, lalu suami istri ini datang ke Pak Andreas di Walter Mongan City. Ya, lah di situ lalu dibilang ini, Pak, ini suami saya. Ya, wah, iya, kenalan ya. Namanya siapa? Sutana. Loh, orang Chinese namanya Sutana. Iya Pak, ini punya pengertian luar biasa. Arti Sutana itu apa? Sudah tak nakal lagi. Sudah tak nakal lagi. Oh dulu nakal loh. Iya Pak, ngepol banget lah kalau macam gitu. Sudah tak nakal lagi.
Sudah tak nakal lagi gitu ya. Wah, saudara, indah luar biasa ya. Ini laki-laki dimenangkan oleh istrinya, bukan dengan perkataan, ya, tapi dengan sikap. Amin. Ketika istrinya itu mau tunduk ya pada otoritas itu. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3. Nah, karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Saudara, harus ada saudara ya. Jadi kalau Anda mau menjadi penilik jemaat, harus memenuhi kriteria-kriteria yang baik ini ya. Nah, sekarang berikutnya. Bagaimana hubungan antara anak terhadap orang tua? Nah, ini penting juga ya. Nah, kita lanjut sedikit ya tentang anak dan orang tua. Hormat dan tunduk kepada orang tua itu adalah kehendak Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah. Ya, sekali lagi. Hormat dan tunduk kepada orang tua adalah kehendak Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, nah, saudara, tunduk pada orang-orang yang tua. Mungkin itu bukan orang tuamu, tapi orang yang lebih tua. Jadi yang muda harus tunduk kepada yang lebih tua itu. Nah, tentang orang tua sendiri, anak harus tunduk. Itu ditulis dalam hukum Taurat ya. Keluaran 20 ayat 12. Salah satu dari 10 hukum Taurat ini bunyinya adalah, ya, ini hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, menaruh hormat kepada ayah, ibu, orang tua. Ada keuntungannya. Supaya umurnya panjang. Rezekinya melimpah. Amin. Di mana Tuhan memberikan itu. Nanti coba Anda cari ayat lain ya. Bahwa orang-orang yang menghina orang tuanya, itu pelitanya padam. Itu ditulis di dalam kitab Amsal. Cari nanti ayatnya. Orang yang menghina orang tuanya, ayah ibunya, pelitanya padam. Anda ngerti maksudnya? Orang pelitanya padam, pelita itu adalah terang. Sehingga Anda bisa berjalan tanpa tersandung, betul? Kalau Anda mengalami banyak gali lubang, tutup lubang, kecemplung lubang, kesandung sana, kesandung sini, jatuh sana, jatuh sini. Nah, mungkin salah satunya apa? Engkau tidak menghormati orang tua. Tunduk pada orang tuamu. Amin. Nah, bukan berarti orang tua itu menuntut balas budi, bukan. Saya sendiri sebagai orang tua, ya, terhadap anak-anak saya mulai develop pikiran saya. Saya tidak akan menuntut balas budi tentang apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Itu kewajiban bagi orang tua. Mengasuh, membesarkan, memelihara anak. Amin. Untuk orang tua, siapa tahu sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Tuhan gendong. Ya, sampai itu gitu. Nah, itu saya lihat dari orang tua saya sendiri. Orang tua saya udah ber-80. Ya. Dia hamba Tuhan di daerah. Sampai hari ini masih produktif. Ya. Dia nggak bergantung sama anak-anak. Walaupun pengorbanannya banyak, khususnya untuk saya katakan. Kenapa?
masa remaja, masa muda saya dulu menghabiskan banyak harta. Ya, menyusahkan orang tua. Ya. Lah, tapi sudah Anda lihat, sampai hari ini dia nggak pernah bergantung pada anak-anaknya. Dari situ saya bisa memetik pelajaran. Saya nggak harus menuntut balas pada anak saya. Gitu loh. Ya, tapi tugas kewajiban. Nah, sekarang mendidik anak-anak. Untuk apa? Menghormati aja. Hormati orang tuamu. Supaya lanjut usiamu dan rezekimu lancar. Amin. Jadi kalau ada orang rezekinya macet, umurnya pendek, jangan-jangan dia ada di sini nih. Nggak punya rasa hormat terhadap orang tua. Dan mungkin orang tuamu jengkelin Anda nih. Gitu. Buat apa punya orang tua kayak begitu? Tapi itu tetap orang tua Anda kok, betul? Hormati dia sebagai orang tuamu. Saya percaya blessing Tuhan luar biasa, ya. Oke, satu lagi, ya, hormat terhadap lembaga manusia. Terhadap lembaga manusia. Lah kita hidup di Indonesia, bukan? Nah, di Indonesia itu ada lembaga yang paling tinggi presiden, menteri, gubernur, ya, bupati, ya, camat, lurah, ya, RW, RT, dan sebagainya. Ya, nah, hidup anak Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa di mana ia tinggal. Amin. Jadi Anda harus jadi terang untuk bangsa di Indonesia di mana Anda tinggal. Ya. Nah, mungkin yang ada di Australia, yang ada di negara-negara manapun, Anda ikut YouTube, ikut Zoom malam hari ini, ya. Nah, Anda juga harus menjadi terang bagi negara di mana Anda ada, ya. Mereka yang selalu protes dan melanggar aturan pemerintah bukan menjadi berkat, tapi mendatangkan malapetaka bagi bangsanya. Peperangan kita bukan melawan hukum negara, tetapi melawan roh-roh jahat yang menguasai negara itu. Amin. Nah, ingat saudara, ya. Jadi orang Kristen nggak usah ikut demo. Siapa di sini yang suka ikut demo? Ya, orang demo itu protes. Dulu ada satu pengerja di RDSP, gitu. Ikut demo, gitu. Terus akhirnya Pak Andreas panggil dia. Kenapa kamu ikut demo? Iya Pak, memperjuangkan hak saya. Waktu itu banyak bank dilikuidasi ditanya. Lah dia kerja di bank. Dia ikut demo. Gitu. Apakah nasibmu itu ya ditentukan oleh itu? Enggak. Nasib itu ditentukan oleh Tuhan. Tugasmu hanya satu. Kamu jadi terang bagi bangsa ini. Kalau memang hukum sedang terbalik di negara kita ini, tugasmu cuma satu. Berdoa untuk bangsa ini, betul? Bukan protes. Nah, kalau Anda lihat dialog di TV kadang-kadang gitu ya, wah, argumennya luar biasa. Anda bisa kemakan nih. Ya, omongan siapa membuat Anda panas, betul? Nah, di sini Anda nggak usah ngikutin arus itu. Jangan suka protes, amin. Berdoa untuk pemimpin bangsa. Berdoa untuk Pak Jokowi. Berdoa untuk bawah-bawahannya. Berdoa buat mereka. Kalau Anda ingin mereka itu berubah dan kepemimpinannya jauh lebih baik, itu tergantung doa Anda juga untuk mereka. Amin. Nggak pernah didoain, Anda nuntut dia baik. Gimana bisa? Itu tugas kita. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya. Saya suka kalau Pak Among berdoa nih di Zoom itu. Selalu disisipkan bangsa dan negara dari presiden sampai RT dan RW-nya. Wow. Luar biasa ya. Oke, Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Ya, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Ya, kenapa tadi saya tegas mengingatkan? Karena ini perintah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Ingatkanlah, amin. Jadi saya sekarang mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk
tunduk ya pada pemerintah. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ya kalau di sini kan presiden tuh ya, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Amin. Ya, tugas kita cuma tunduk pada lembaga-lembaga itu. Dan nanti Tuhan yang mengubah semuanya. Ingat Daniel ya. Daniel itu diperlakukan seperti apapun juga. Dia nggak ngutukin raja di situ. Tapi Tuhan mengubah faktanya. Sampai akhirnya raja sendiri jatuh hati kepada Daniel. Daniel, selamatkah engkau di gua singa itu? Betul ya? Dia bilang apa? Tuanku raja yang sangat saya hormati. Itu kayak loh. Hambamu di sini selamat atas perlindungan Tuhan yang aku sembah. Wow! Sampai akhirnya raja bilang apa? Mulai hari ini semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Luar biasa ya. Mau Yesus ditinggikan dan menjadi raja, ya toh? Namanya berkuasa di Indonesia ini. Dengan cara apa? Nah, dengan cara seperti ini, saudara. Setiap anak Allah harus tunduk dan mau menghormati pemimpin-pemimpinnya. 1 ayat lagi untuk menutup malam hari ini. 1 Petrus 2 ayat 18. Hei, kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Wow, ayat penutupnya nggak enak. Suruh tunduk ya kepada Tuanmu, ya, bukan saja kepada mereka yang kasih bonus, ya, tapi ya juga kepada mereka yang bengis. Bengis tahu? Ya, Anda mungkin diperlakukan tidak adil. Ini dan itu, ya. Terjadi diskriminasi dan sebagainya. Anda harus tetap tunduk kepada dia. Amin. Saudara, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan ya. Maaf, besok libur. Karena ada bengkel doa. Bengkel rohani, bengkel doa. Ya, bengkel rohani ya. Nah, siapa yang mau hadir, besok silahkan datang di Sekretariat Metro Permata. Blok C6 nomor 4, jam 10 kita mulai. Kita worship dulu, ya, lalu ada renungan. Dan siapa yang mau konseling, mau didoakan, silahkan hadir besok. Amin. Nah, kita ketemu hari Kamis nanti ya. Kita akan melanjutkan bagian pendudukan yang kedua tentang pemberontakan. Nasib berontak itu apa? Ya, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.